Nah, kita tuh sering denger dan lihat di sosial media tuh ada banyak banget tentang endometriosis gitu yang muncul di FYP-nya kita. Sekarang kita pengen tahu dari ahlinya nih. Boleh jelasin dong? Oke, ya endometriosis ini memang penting dan sangat banyak ya. Dan itu merupakan suatu kelainan dari ginekologi, kelainan alat reproduksi dari seorang wanita yang ditandai dengan nyeri haid. Nah, nyeri haid ini menjadi penting kadangkala ya, karena itu merupakan tanda yang khas pada endometriosis. Di mana yang dimaksud dengan endometriosis itu adalah tumbuhnya jaringan endometrium di tempat yang tidak seharusnya. Biasanya endometrium itu adalah jaringan di dinding rahim. Nah, pada saat menstruasi, ya, jaringan dinding rahim itu keluar ke dalam rongga abdomen, rongga perut, dan nempel di hidung telur. Nah, kemudian dia bisa berkembang, jadilah endometriosis. Atau dia bisa menyusup ke dalam otot rahim, namanya adenomyosis. Tandanya sama, nyeri haid. Nah, kalau dengar dari penjelasan dokter tadi itu, kita berarti perlu mengerti dan mengetahui tentang endometriosis ini. Seberapa pentingkah kita mengetahui tentang hal ini? Oke, jadi endometriosis ini sangat penting karena nanti dia akan berhubungan dengan kesuburan, dengan keinginan punya anak, ya, atau bahkan akan menurunkan kualitas hidup seorang wanita karena dia nyeri yang terus menerus, ya, makin lama makin hebat. Nah, sehingga mempengaruhi pekerjaan sehari-hari, gitu kan. Jadi misalnya dia pada saat menstruasi tidak masuk kerja dan lain-lain, nah sehingga produktivitasnya juga menurun. Dan kemudian, nah ini yang banyak terlewat itu adalah diagnosisnya itu juga sering terlambat. Bahkan di luar negeri pun diagnosis endometriosis ini bisa terlambat 8 sampai 10 tahun. Nah, mengapa demikian? Di Indonesia apalagi ya. Nah, mengapa demikian? Karena nyeri haid itu rata-rata dianggap sebagai hal yang biasa. Nah, ini mitos yang beredar di masyarakat kan, kalau remaja itu nyeri haid, oh biasa gitu kan. Nah, padahal ini nanti ada hubungannya dengan endometriosis. Nah, sehingga penting ya. Dan kasusnya juga banyak ya. Kasusnya 10% lah pada wanita reproduksi itu dia terkena endometriosis. Ya, jadi 1 dari 10 wanita terkena endometriosis. Ya, sehingga sangat penting. Nah, kalau dengar dari penjelasan dokter tadi itu berarti gimana caranya supaya diagnosanya itu tidak terlambat sehingga kita bisa mengetahui lebih awal? Ya, mengapa dia terlambat? Itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa nyeri haid itu dianggap sebagai hal yang biasa. Dan dulu ya diagnosisnya itu harus melalui laparoskopi. Ya, diteropong, kemudian oh ternyata betul bahwa nyeri haid itu ada endometriosisnya. Nah, tapi untuk sampai ke sana itu sudah terlambat kan. Nah, sehingga saat ini apabila remaja atau seorang wanita dia mengeluhkan nyeri haid yang makin lama makin hebat, nah itu sudah bisa kita diagnosis endometriosis secara klinis gitu kan. Nah, nanti terapinya terapi empiris begitu. Dan hal yang penting lagi, kadangkala endometriosis itu kan rekurensinya tinggi, angka kekambuhannya tinggi. Nah, sehingga banyak didapatkan juga, misalnya nih pada seorang wanita, kemudian dia mengeluhkan nyeri haid, berobat ke dokter, ya ke dokter kandungan, didiagnosis, oh ada kista endometriosis, lalu dilakukan operasi gitu, Nah,
karena rekurensinya tinggi, ya, maka kemungkinan dia akan kambuh kembali. Nah, sehingga operasi ini akibat operasi itu nanti cadangan sel telurnya dia akan turun, ya. Apalagi dioperasi beberapa kali, makin turun cadangan sel telurnya, makin sulit dia punya anak, gitu kan. Nah, sehingga pada seorang wanita diharapkan hanya 1 kali saja operasi. Ya, sehingga kapan dia harus operasi? Pada saat dia ingin anak. Nah, sebelum ingin anak, kita harus terapi dulu, terapi medisinal dengan obat-obatan. Jadi sekali lagi, diagnosisnya tidak harus dengan laparoskopi, tapi bila didapatkan nyeri haid yang makin lama makin hebat, kita harus suspek bahwa dia adalah endometriosis dan kita lakukan terapi empiris. Kalau baik dengan terapi empiris, maka dia endometriosis dan harus dilanjutkan terapi medisinalisnya tadi.